Kita kembali bahas soal korupsi di perpajakan. Lagi dan lagi sudah berkali-kali. Mhm, Kaitannya akan selalu berdasarkan TPPU gitu kan. Biasanya mhm. modusnya itu seperti apa sih Bu soal TPPU di kasus perpajakan? Kan gini, kalau kalau TPPU itu kan gini ya, jadi dia melakukan kejahatan pajak tuh modus tersendiri. Mhm, Nah, setelah itu dia dalam rangka setelah dia mendapatkan uang hasil kejahatan pajak tadi mhm. dengan modusnya macam-macam ya, apakah mengajak manipulasi gitu ya, jangan-jangan wajib pajaknya sudah nggak apa-apa begini, tapi oknumnya, "Nggak usah segini Pak, nanti bisa saya rendahkan." Itu yang kita dengar kan begitu, saya rendahkan ke sana tapi nanti dia punya bagian gitu Mmm, ya, modus-modus seperti itu. Atau juga memang tidak mau bayar pajak sama sekali. Dalam pelanggaran pajak sendiri itu kan ada ya, misalnya tidak mau mengumpulkan atau ini memang untuk orang pajak ya, mmm, lebih pada pegawai pajak, itu pegawai pajak yang kemudian memanipulasi, pengumpulan-pengumpulan pajak yang sudah dikumpulkan tidak mau disetor, kan gitu mhm, ya. Itu mhm. kan karena yang mengumpulkan kan mereka, tidak mau disetor. Nah itu juga sebenarnya ada ancaman pidana, Mmm, walaupun administrasi juga ada pidananya yaitu 6 bulan sampai dengan 6 tahun, itu juga mmm, ada. Artinya sudah sedemikian rupa ya ancaman untuk mereka gitu, tapi ternyata mereka nggak takut juga. Nah, sekarang harus dilihat, kenapa mereka nggak takut? Mungkin jangan-jangan berjenjang keamanannya ya. Ini mereka melakukan ini, nanti setor ke atas, atasannya diam saja, mhm, mhm, setor lagi ke atas, ini yang harus dilihat. mhm. Dilihat kan kita beberapa waktu yang lalu ya, kan kita lihat yang flexing-flexing di awalnya kan, flexing-flexing, Ya, anaknya ini, pejabat ini, maka akhirnya tindak pidana terkuaklah dosanya. iya, tindak pidana pencucian uangnya karena Heeh. flexing tadi modusnya TPPU-nya adalah Mhm, mhm, apa yang mhm. di-flexing-kan itu ternyata hanya untuk, eee, hidup hedon ya Mhm, kan, mhm. paling-paling beli rumah, tapi ada juga sih yang bikin usaha gitu sebagai modus pencucian uangnya. Jadi Mmm, ada moral hazard ya dari mereka pejabat-pejabat ini yang di lingkungan Kementerian Keuangan, yang mereka memang memang greedy ya, memang yes. serakah ingin lebih kaya lagi dan Mhm, caranya dengan, eee, main-main di wilayahnya dia, wilayah kewenangannya, yang harusnya dia mengawasi, menegakkan hukumnya, tapi malah dia terlibat, setelah dia dapat uang, dia mempunyai keinginan-keinginan untuk beli apa. Nah, keinginan ini namanya pencucian uang. mhm, Nah, jadi pasti uangnya di situ. Jadi mhm. sebetulnya kenapa dia ingin melakukan, kenapa dia kemudian desire-nya, punya niat mensrea untuk main ini ya, memanipulasi pajak Mhm. atau mengkorupsi uang pajak yang harusnya masuk ke negara, diatur sedemikian rupa supaya dia juga kecipratan, dia dapat, karena dia kepingin TPPU ini, karena dia kepingin beli dari uang ini. Jadi beli dari hasil pajak itu namanya pencucian uang, beli rumah, beli apa, bahkan beli saham, masuk asuransi, kan waktu itu juga begitu. Itu jadi, jadi mereka itu, oknum pajak itu, kenapa mereka melakukan kejahatan pajak? Karena mereka Mhm. ingin TPPU. Iya, Iya. kalau yang suka pamer itu biasanya kalau bahasa anak zaman sekarang Bu, haus validasi. Mhm. Haus Enggak, vali kalau dia kan sudah valid sebetulnya ya. oh iya Dia iya, memang greedy gitu, dia emang bukan greedy, haus lagi, dia em nggak kenyang-kenyang gitu ya. sangat lapar, Sangat lapar lapar. akan Heeh, uang gitu ya. betul betul itu. Jadi dengan menurut Bu Yenti, kenapa mafia pajak Mmm, begitu bebas beroperasi? Sistemnya yang salah atau pengawasannya yang nggak ada? Antara sistem pengawasan atau yang di atas tuh juga menerima setoran, kemungkinannya seperti itu. Di Ah, mana-mana seperti itu, adanya mereka terlindungi karena atasnya mmm, sudah juga kebagian gitu ya. Saya kira seperti itu ya, itu yang harus kita cermati betul, bukan menuduh ya. Tapi, mhm, saya kan dosen ya, dosen hukum pidana mhm, ekonomi, kita juga ada kriminologinya ya, cost by crime-nya tuh kenapa sih orang melakukan seperti itu. Ini kan ada juga dari dalamnya sendiri memang ada ada suatu keadaan yang membuat mereka terprovokasi untuk melakukan kejahatan itu. Mungkin kelonggaran misalnya kelonggaran itu bisa mhm, jadi mhm, pengawasan kurang atau ketika mereka sudah melakukan, gampang tuh nutup yang di atas yang supaya seharusnya bisa menegur tapi dibagiin juga jadi nggak jadi negur. mmm, Yang sering terjadi gitu kan, ternyata misalnya ada korupsi apapun, mulai kepala dinasnya sampai bawah semuanya kena, ya kan? mhm, Jadi kan seperti itu, kalau yang jahat tidak terlalu tinggi di sini, mempengaruhi yang tinggi untuk melindungi dia supaya dia ya, tidak ini nampaknya ya,
Nampaknya, pola-pola ya, pola mengapa sih orang melakukan kejahatan ekonomi yang ini ya bukan kejahatan ekonomi karena ini yang kalau kita sebutkan adalah yang white collar crime. Ini bukan blue collar crime. Mhm. Kalau yang sekarang terjadi juga memang banyak, begal dan sebagainya tuh, penculikan tuh blue collar crime, itu juga motivasi ekonomi. Iya. Kalau ini white collar crime, motivasinya still ekonomi, masih tetap ekonomi, tetapi yang melakukan adalah orang-orang upper class, orang-orang yang terdidik, dan orang-orang yang bukan karena dia tuh kekurangan, karena dia, lower class, tetapi dia itu memang memang ada tuntutan apa ya, demoralisasi lah. Iya Dia iya. ingin kaya dengan cara-cara yang tidak sesuai di mana dia bekerjanya. Ingin ingin muncul lebih, ingin juga mungkin ini ya budaya hedon, ya tadi validasi tuh, mungkin ingin divalidasi lebih kaya dari sekarang gitu ya. Ya saya Mmm. nggak tahu juga ya, apa istilah-istilah itu flexing, istilah-istilah itu mungkin pamer-pamer di media sosial itu udah membuat mereka puas gitu ya. Atau mereka merasa kalau tidak tampil, tidak punya ini, tidak tampil ini mereka jadi tidak berharga padahal mereka sudah punya jabatan kan Mhm sebetulnya. mhm Nah mhm. ini ada masalah demoralisasi ya untuk orang-orang yang sudah menjabat. Ya saya nggak tahu, masih dilihat lagi. Oke. Jangan-jangan penempatan-penempatan mulai dari rekrutmen juga harus dilihat oleh Pak Menteri ini. Rekrutmen penempatan yang Mhm. kita sebut kalau target itu kan berarti bukan sekedar dia dia nanti, kaya ya, untuk kaya saja, tapi dia juga ingin, jabatannya, ingin prestasinya, ingin karirnya naik. Ya. Karir naik tuh hanya karena kalau dia mencapai bisa menangani menangani kasus banyak atau dia berarti berhasil. Itu kan tolak ukur yang salah ya target itu. Iya iya. Kalau memang semuanya sudah baik ya targetnya pasti nol, nggak akan ada, itu malah bagus kan. Mhm. Kalau mencapai target dan bisa banyak itu malah malah nggak benar, artinya selama ini bagaimana pengawasannya kok sampai seperti ini. Saya kembali lagi ya, yang sekarang dihadapi Pak Purbaya ini saya kira kan itu kan dampak ya. Pak Purbaya kan belum ada 3 bulan, bukan saya bela ya, tapi kenyataannya seperti itu kan Oke. beres-beres ya. Yang diberesin adalah bukan pada waktu dia sebagai menteri dan bukan pada waktu dia tidak di pajak maupun di bea cukai kan tidak Mmm. juga. Tapi dia mungkin melihat dari sisi lain yang masih dalam lingkup keuangan. Mhm. Nah, artinya di sini kita berharap Pak Purbaya betul-betul apa ya, betul-betul all out lah dan Oke. juga mempunyai apa ya, kesadaran nurani yang tinggi, berintegritas bahwa ini masalah pajak ini sangat sangat urgent untuk segera direformasi gitu ya. Mhm. Jadi direformulasikan lagi lah siapa-siapa yang harus menempati jabatan apa, kemudian regulasi-regulasi apa yang sudah ada tapi tidak bisa dijalankan. Mhm. Apakah peraturannya yang nggak benar atau penegakannya? Mhm. Nah,